Tahun 2012 ada sebuah survei yang mencoba untuk mencari tahu bagaimana berbagai bahasa dan berbagai budaya di dunia ini mengekspresikan konsep mengenai kematian atau mati. Nah, setelah survei ini diterbitkan, ditemukan ada satu fakta yang menarik, yaitu berbagai budaya yang berbeda, berbagai bahasa yang berbeda, itu punya satu kesamaan. Kata mati dan kematian itu biasanya dihindari dalam percakapan sehari-hari, sekalipun itu adalah untuk menunjukkan seseorang yang mati. Dalam bahasa Indonesia kita pakai istilah meninggal dunia, dia berpulang, mendahului kita, dia sudah meninggalkan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia pass away, dia passed on, atau istilah yang barangkali agak jarang kita dengar tapi sebetulnya cukup banyak dipakai adalah kick the bucket. Kita mempergunakan kata dia sudah pergi ke tempat yang lebih baik, gone to a better place. Orang Tionghoa ada kebiasaan atau orang tertentu menganggap itu kepercayaan untuk menghindari angka 4 karena bunyinya itu mirip dengan kata mati. Nah, saudara-saudara, waktu kita berbicara mengenai kematian, kita tahu suatu hari kita akan mati. Dalam bahasa Latin itu ada istilah yang mengatakan memento mori, ingat hari di mana kita akan mati. Dan kita tahu kita akan mati, itu sebabnya kita menghindari bicara mengenai kematian. Kita berusaha memperhalus istilah-istilah yang berkaitan dengan kematian, karena kematian itu tidak pernah sesuatu yang menyenangkan untuk dibicarakan, tidak pernah merupakan sesuatu yang asik untuk kita bicarakan. Bagi banyak orang, kematian itu seperti akhir dari segalanya. Kematian itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa tanggulangi, yang kalau bisa kita tidak mau hadapi, kalau bisa jangan sampai menimpa kita, kita berusaha untuk menunda, kita berusaha untuk menghindari sebisa mungkin, dan itu tidak salah. Itu natur kita, itu insting kita. Tetapi Alkitab juga memberitahukan dan juga fakta sehari-hari kita memberitahukan bahwa kematian mungkin bisa ditunda tetapi tidak bisa dihindari. Suatu hari kematian akan datang kepada kita. Kematian adalah sesuatu yang kita harus hadapi. Alkitab mengatakan itu adalah sebagai akibat dari dosa, sebagai upah dari dosa. Dan itu sebabnya saya kira Paskah itu memberikan satu pengharapan yang luar biasa kepada kita. Ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, yaitu bahwa Paskah mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bahwa kematian itu bisa dikalahkan dan sudah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian itu adalah musuh yang sudah dikalahkan di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, satu hal yang saya kira dia sadari dengan jelas sekali, yaitu bahwa ketika dia datang dalam dunia, suatu hari dia akan mati. Dan jelas dia mengatakan hal-hal seperti itu di dalam percakapan dengan murid-muridnya berkali-kali dalam Yohanes pasal yang ke-10. Saya mendorong saudara-saudara untuk mencoba membaca bagian ini mengenai gembala yang baik dan berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai gembala yang baik. Mengenai dia sebagai gembala yang baik. Dia mengatakan dia datang adalah untuk memberikan nyawanya. Dia datang adalah untuk mati. Tujuan kedatangan Yesus itu bukan untuk mendirikan kerajaan di dalam dunia ini. Tujuan kedatangan Yesus bukan untuk menarik banyak pengikut. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk mendirikan kerajaan atau negara dalam dunia ini. Tujuan kedatangan Yesus di dalam dunia ini, sebagaimana yang dia katakan kepada murid-muridnya berkali-kali, adalah supaya dia mati. Kematian bagi Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang dia harus terima. Karena dia tidak berdosa, tetapi dia datang ke dalam dunia menjadi orang berdosa sama seperti kita, untuk supaya dia mati, dan melalui kematiannya dia memberitahukan dan menunjukkan kepada kita bahwa kematian bisa dan sudah dikalahkan.
Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, bagian akhir dari 1 Korintus pasal 15, di situ berbicara mengenai bagaimana kematian sudah dikalahkan, bagaimana kita akan mengenakan suatu tubuh yang baru, tubuh yang sudah mengalahkan kematian. Maut telah ditelan dalam kematian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bagian ini berbicara dan mengingatkan kepada kita bahwa kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan karena Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Dan itu sebabnya saya kira ketika kita berbicara mengenai kematian, waktu kita berbicara kematian untuk manusia, kita mempergunakan istilah-istilah yang tadi saya katakan kita perhalus, meninggal dunia, berpulang, mendahului kita. Tetapi waktu kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak berbicara mengenai Yesus meninggal dunia. Kita tidak pernah atau jarang sekali kita mengatakan Yesus sudah mendahului kita. Kita berbicara dengan jelas, Yesus mati. Kematian Tuhan Yesus. Karena Yesus bisa menghadapi musuh yang paling mengerikan ini dan dia sudah menang. Kebangkitannya membuktikan bahwa kematian sudah dikalahkan dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kematian itu hanya merupakan salah satu tahap yang harus dilalui. Karena kita tahu di balik kematian itu, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan Bapa kita akan hidup kekal dan kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Paskah itu memberikan harapan kepada kita, karena kita tahu bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, penderitaan yang kita alami, ketidakpastian yang kita alami, semua itu hanya sementara. Paskah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu berfokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Fokus kita justru harus kepada sesudah kita meninggalkan dunia ini di dalam kekekalan. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita sekarang hidup di dalam kegelapan, terang bersinar dan terang menanti kita. Kita mungkin di bawah awan gelap. Kita mungkin tidak tahu di dalam kegelapan ini kita kehilangan orientasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah menang, bahwa di dalam hidup ini ada harapan, ada kepastian. Bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tetapi karena Yesus sudah menang, Yesus sudah mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah mengubah konsep kita mengenai hidup. Paskah mengingatkan kepada kita bagaimana caranya kita harus hidup. Kita harus hidup sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama dengan Tuhan dan kita bisa menikmati jerih payah usaha apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu menjadi bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paskah mengingatkan kepada kita, hidup kita di dalam dunia ini ada artinya. Karena jerih payah kita tidak akan sia-sia. Semoga Paskah yang kita rayakan tahun ini, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakjelasan yang kita sementara alami sekarang ini, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita harapan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kemenangan. Yesus sudah mengalahkan kematian. Tidak ada yang lebih besar dari kematian itu. Dan kalau Yesus bisa mengalahkan kematian dan dia sudah mengalahkan kematian, maka saya bisa berpegang pada pengharapan itu untuk tetap tidak goyah dalam keadaan yang sesulit apapun dalam kehidupan saya. Kiranya saudara, Tuhan memberkati engkau. Amin.